Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah konsep tari yang telah kami buat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Reni Oktarina, NPM 77, ada Ridida Dias Astuti, NPM 75, Rizkyah Pertiwi, NPM 74, Hana Ufairo, NPM 76, Ana Saloka, NPM 99, dan Irsya Taqiyuddin, NPM 138. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil konsep tari yang telah kami buat. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan urutan penyampai materi, yaitu dimulai dari Saudari Rizkyah Pertiwi, Rinda Dias Astuti, Ana Saloka, Irsya Taqiyuddin, dan Hana Ufairo. Baiklah, untuk penyampai materi dipersilahkan. Pengertian tari secara umum. Tari merupakan sebuah gerakan gemulai yang berirama cantik di mana dilakukan pada suatu tempat berbentuk panggung dan pada waktu tertentu, guna mengekspresikan sebuah perasaan atau jiwa disertai penyampaian pesan dari seseorang kepada kelompok atau sebaliknya. Pengertian tarian yang akan diusung. Tari Manuk Dadali berasal dari Provinsi Jawa Barat. Manuk Dadali atau dalam bahasa Indonesia disebut burung Garuda. Burung Garuda adalah burung yang amat gagah, pemberani, selalu hidup rukun dengan sama dan tidak ada yang sanggup menandingi kegagahannya. Tari kipas atau yang disebut juga dengan nama Tari Kipas Pakarena merupakan sebuah tarian yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tari kipas biasanya dipertunjukkan sebagai sebuah tari hiburan atau pada acara adat. Konsep tari. Tarian yang akan diusung mengambil gerak dasar pada tarian Manuk Dadali dan tari kipas serta di dalamnya menggambarkan beberapa permainan daerah. Ketiga aspek tersebut digabungkan sehingga menjadi tari kreasi yang menceritakan tentang berbagai kebudayaan, adat istiadat, suku, dan lain sebagainya, serta menggambarkan adanya kerukunan. Permainan daerah yang akan dikolaborasikan dengan tarian Manuk Dadali dan tari kipas yaitu egrang batok. Permainan zaman dahulu. Permainan egrang batok atau batok kelapa berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan yang biasa dimainkan oleh suku Bugis. Permainan ini bagi suku Bugis disebut dengan majeka yang berasal dari kata jalan. Manfaat permainan egrang batok adalah dapat meningkatkan keseimbangan fisik dan kecerdasan kinestetik atau kecerdasan dalam melakukan gerakan tubuh dan anggota tubuh. Yang selanjutnya yaitu judul karya tari. Garapan karya tari diberi judul yang sesuai dengan tema atau cerita yang dipilih, karena dengan membaca tari seseorang penonton akan memperoleh gambaran umumnya tentang gerakan-gerakan tariannya. Tari yang akan kami sajikan berjudul Tari Manuk Dadali Kreasi Kipas Nusantara yang bertemakan menghargai perbedaan adat istiadat dan budaya Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tema tari. Tema yang dipilih disesuaikan dengan judul tarian yang akan ditampilkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Maka tarian ini diberi tema menghargai perbedaan adat istiadat dan budaya Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tipe karya. Tipe tari ini adalah tipe murni. Tipe murni hanya mengembangkan gerak saja, sehingga dalam penciptaannya lebih banyak dipengaruhi oleh rangsang kinestetik. Kemudian dipadukan dengan permainan anak tradisional. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu gerak tari gerakan karya. Gerak tari Manuk Dadali yaitu memiliki gerak tarian lincah yang menggambarkan burung Garuda yang gagah berani, selalu hidup rukun dengan sesama dan tidak ada yang sanggup menandingi kegagahannya. Musik tari dan properti tari. Jadi musik tari yang kami gunakan adalah musik gabungan yang kami ambil dari YouTube, yaitu musik tari Manuk Dadali dan dikombinasikan dengan musik tari kipas serta dikreasikan dengan lagu Cublek-Cublek Suang. Itu musik tari yang kelompok kami gunakan. Dan yang kedua adalah properti tari. Properti tari yang kelompok kami gunakan adalah properti permainan zaman dahulu sekali, yaitu egrang batok. Jadi propertinya egrang batok
Properti ini digunakan untuk menunjukkan permainan yang sering dimainkan oleh anak-anak zaman dahulu yang saat ini sudah jarang pastinya digunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi kita ingin menunjukkan ciri khas zaman anak dahulu, permainannya itu adalah egrang batok. Properti di tari kita adalah egrang batok seperti itu. Jadi biar tidak dilekam zaman, kita mengambil dan mengenalkan sekaligus mengenalkan permainan egrang batok pada zaman dulu di era sekarang. Dan kami juga menggunakan kipas sebagai properti menarik. Selain egrang batok pun kami juga menggunakan kipas sebagai tambahan properti menariknya. Setting pertunjukan yang kami gunakan adalah mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika yang kami kolaborasikan dengan kipas. Karena Bhinneka Tunggal Ika merupakan lambang kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak berbagai suku budaya yang ada di Indonesia, serta berbagai macam permainan daerah yang sangat menarik di Indonesia. Tempat pertunjukan yang kami gunakan adalah tempat tradisional, di mana tujuannya agar tari-tarian yang kami sampaikan nantinya tersampaikan dengan baik kepada penonton. Tempat tersebut berada di halaman rumah, lalu kami upload ke akun. Tata rias yang kami gunakan seperti make up bertujuan untuk melengkapi penampilan seorang penari, untuk memperindah dan agar dapat menarik perhatian penonton. Setelah busana kami menggunakan untuk penari wanita, kami menggunakan baju daerah Lampung dan menggunakan selendang. Setelah ikat kepala dengan mahkota kepala burung. Untuk penari laki-laki menggunakan baju sejajar dan menggunakan kain tapis serta menggunakan kecubung khas Lampung. Jadi kesimpulannya bahwa konsep tari yang diusung oleh kelompok 2 diberikan judul Tari Manu Dadali Kreasi Kipas Nusantara. Tarian kreasi yang dibuat oleh kelompok 2 adalah kolaborasi antara tari Manu Dadali dengan tarian kipas yang di dalamnya juga terdapat suatu permainan tradisional. Tari Manu Dadali berasal dari Jawa Barat yang dalam bahasa Indonesia disebut burung Garuda, yang menggambarkan suatu burung yang amat gagah pemberani, selalu hidup rukun dengan sesama. Tari kipas disebut sebagai tari Pakarena. Tarian ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Biasa ditampilkan untuk hiburan maupun acara adat. Tarian ini dikolaborasikan dengan permainan daerah untuk menggambarkan suatu kesatuan rakyat dari banyaknya budaya Indonesia yang berbeda-beda. Sekian presentasi yang kelompok 2 sampaikan. Saya mewakili kelompok meminta maaf apabila terdapat tutur kata maupun ucapan yang kurang berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.